puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sudah diberi kesehatan. Alhamdulillah kita juga sudah makan siang ya Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah. Kemudian salawat berserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Kecamatan Payakumbuh. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Nada Sobat kita, Ibu Sonia Inidasyari, CDP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Kota. Kemudian yang dimuliakan, yang kita dimuliakan Allah semuanya, Ibu Bapak Guru hebat SMP 2 Kecamatan Payakumbuh. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka seminar kita ini, untuk memulai komunitas pelajaran kita ini, seminar budaya positif. Dengan judul diseminasi budaya positif yang akan nanti dijabarkan oleh ibu narasumber kita. Sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita ini. Kepada Bapak disilakan. Mohon kita berdoa dulu sebelum dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Nas Putra disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya doa kita dikabulkan. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan diberikan kelancaran acara kita hari ini dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah kita minta untuk memberi kata sepatah dua kata untuk membuka acara berbagi praktek baik kita ini. Kepada Bapak disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat terhormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Seterusnya narasumber kita berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh CGP kita yang kita banggakan, guru hebat kita, salah satu guru hebat kita, Bu Sonia Indriasari, yang hari ini akan berbagi praktek baik untuk kita semua dalam seminar kita ini. Kemudian salam kita sampaikan pula baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui di sekolah kita tidak ada calon guru PPL. Buksonya yang lagi mengikuti pelatihan. Satu materinya adalah berbagi praktek baik. Melalui seminar, beliau akan menyampaikan materinya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna buat kita, apalagi kita menghadapi anak-anak kita di sekolah kita ini. Kemudian harapan kami lagi kepada Bapak Ibu yang akan jadi calon guru penggerak lainnya, bersiap-siaplah. Ya, kemarin waktu Sonia ini ada yang baru lulus P3K dari Sungai Nanyang. Nah, lulus untuk CGP sama dengan Sonia. Mary juga sudah lulus, Bu Mary, tapi menunggu lokal, ya, menunggu kelas untuk belajar yang mudah-mudahan tahun besok sudah dapat kelasnya. Tetap kuotanya terbatas. Jadi mudah-mudahan ke depan yang menyusul pula setelah Bu Mary, menyusul pula Nila, Osik, Ifda, kemudian Lia dan semuanya, ya. Ya. Kalau Pak Nasputra jangan ikut pula lagi. Ini sudah expired, ya. Tapi walaupun demikian, ya, ada beberapa tahun lagi untuk dinas. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti praktek baik ini, ilmu-ilmu dari guru-guru calon penggerak ini, yang setelah jadi guru penggerak pasti dia harus mengimbaskan semua ilmu-ilmu yang sudah dapatkan kepada kita semua, sehingga bagaimana suasana belajar pada kurikulum merdeka ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Yang saja, mudah-mudahan kegiatan kita ini berlangsung lancar dan seluruhnya dalam guru penggerak kita ini mendapatkan hasil yang terbaik. Sebab ada jenjangnya Bapak Ibu, ya, setelah guru penggerak bisa jadi PP, ya, bisa pula jadi pengawas, pemimpin praktek dan banyak macamnya lagi, ya. Dan itu ada guru-guru muda yang lainnya masih panjang masa dinasnya, ikutilah kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa kita juga dapat imbasnya nanti untuk CGP kita ini, dan bisa pula mengikuti sebagai guru penggerak.
Kalau bisa kita semuanya terdaftar sebagai guru penggerak, walaupun kita sudah bergerak, ya, tapi terdaftar sebagai guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan apa-apa yang hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru-guru penggerak itu, tapi kita belum terdaftar sebagai guru penggerak. Ya, itu pada terdaftar kita mengikuti pelatihan seperti yang dilakukan oleh CGP kita ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat berarti buat kita semua. Kita dukung kegiatan personnya ini dengan baik. Kemudian bisa berbagi terusnya untuk tombel kita, kelompok pelajar kita. Kemudian videonya bisa dikirim ke itu ya, PMM kita ya. Jadi sehingga ada terisi kegiatan-kegiatan tombel kita di PMM. Dan saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak kita. Semoga kedepannya masih banyak guru-guru hebat di SMP kita ini untuk bisa berkembang, maksudnya bergerak gitu loh. Ya, semuanya insya Allah ya. Amin amin. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya dengan tidak memperpanjang mukadimah. Disilakan kepada Ibu Sonia Indriasari sebagai narasumber akan membersamai kita ke depannya, memberikan penjelasan tentang diseminasi budaya positif. Pada Ibu Sonia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Untuk pembukaan kita kemukakan saja kepada moderator kita. Baik, di sini kita akan mulai. Itu saya akan membagikan itu ilmu yang saya dapat sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu. Di sini saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, dan juga saya bukan menganggap diri saya itu adalah benar. Di sini kita sama-sama belajar dan saling berbagi. Di sini saya membagikan ilmu yang saya peroleh selama lebih kurang 2 bulan, mulai dari awal Juli sampai Agustus ini. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran seorang pendidik ini seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani itu membutuhkan bibit yang nantinya disemai, ditanam dan dirawatnya, yang ujung-ujungnya membuahkan hasil. Begitu juga dengan pendidikan. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Figur seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik
di samping menjadi suri tauladan atau panutan, juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada ice breaking-nya sebentar. Baik, di sini ada sebuah kisah. Itu sebuah cerita perjalanan atau liburan Rina. Saat liburan sekolah, Rina pergi ke Malaysia bersama orang tuanya. Setelah seminggu di Malaysia, Rina akan melanjutkan perjalanannya kemana? Dengan kata kuncinya, akhir adalah awal. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, mungkin Kudes. Melanjutkan perjalanan ke Australia. Ya, kenapa ke Australia Karena Malaysia Kudes? akhirnya A, berarti Australia awalnya A. Iya, bagus Kudes. Dari Malaysia akhirnya kan A, dilanjutkan ke Australia. Jadi lanjut Kudes, opennya sama siapa? Sama Lila. Ya, silakan Ibu Lila. Ya, Bu Lila akhirnya ke Amerika, jauh perjalanan Bu Lila. Ikut sama siapa lagi Bu Lila? Mau diapa? Mem Ifda. Argentina. Wah, masih A ujungnya belakang ya. Mem Ifda mau apa lagi? Dan next ya, yang terakhir aja ya Bapak Ibu, pakai waktu ya Bu Ye. Arab Saudi. Iya, Arab Saudi. Udah, tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat kita. Baik, kita lanjutkan. Budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan di sekolah secara konsisten. Contoh, ini ada beberapa foto anak kita, ada muhadarah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Ada form Anissa yang dilaksanakan juga setiap Jumat ya. Kebetulan pembimbingnya ada Bu Mary. Kemudian gotong royong dan sholat berjamaah. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi kita bekerja sama untuk menciptakan budaya positif tersebut. Baik itu guru, tenaga pendidik, siswa, begitu juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kebiasaan-kebiasaan yang diyakini individu sebagai usaha untuk memiliki nilai-nilai kebajikan, hal ini harus disadari dan muncul motivasi dalam diri. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, di mana 2 termasuk ekstrinsik, 1 intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar, intrinsik itu dari dalam. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, kita pergi sekolah, muncul motivasi dari dalam diri kita. Saya bangun pagi agar tidak terlambat sampai di sekolah. Bukan ingin mendapat penghargaan dari anak. Wah, ibu keren ya, pagi udah datang di sekolah. Nah, itu kalau udah seperti itu, Bu, Ibu, Bapak, itu berarti kita udah mengharapkan suatu imbalan. Kemudian salah satunya lagi, contohnya kita berpakaian rapi. Itu muncul dari motivasi diri kita ingin terlihat
mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu hari, Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, dari kasus di atas ada beberapa pertanyaan yang akan saya lempar kepada Bapak dan Ibu. Berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari tadi, yang kita bahas sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Dari persoalan kasus tadi, silakan Bapak Ibu pilih ada 3 jenis motivasi. Menurut Bapak dan Ibu itu termasuk yang mana? Silakan. Ya, ekstrinsik yang nomor 2 ya, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu. Kurang baik. Ya, itu sebenarnya kurang baik. Nah, sekarang kenapa? Apa alasan Bapak Ibu menjawab hal yang demikian? Ada yang bisa Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bu Eni. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, motivasi seperti itu kurang baik. Karena motivasi seperti itu hanya timbul dari luar dirinya. Dan dia melakukan itu untuk mengharapkan imbalan dari seseorang. Kalau imbalan itu tidak ada, maka akan kembali seperti semula. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Tanggapan yang sangat menarik dan mungkin juga cocok ya atau setuju kita dengan pendapat Bu Eni. Baik, kita lanjutkan. Nilai kebajikan universal. Itu negara kita sudah memakai kurikulum merdeka. Ya, profil pelajar Pancasila di mana ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah diharapkan kepada siswa kita, generasi penerus bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur profil pelajar Pancasila. Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas mungkin kita semua sudah, saya rasa bukan pakai mungkin lagi, kita semua sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita lihat apa beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas adalah hal yang sudah disepakati bersama kita dan murid, tapi dia lebih detail dan mirip sebuah peraturan. Itu kesepakatan kelas. Contoh, jika ada yang mengobrol, maka berdiri di depan kelas. Kemudian saat guru menjelaskan, kita harus mendengar.
awal semester kita bikin peraturannya berlaku untuk 1 tahun. Tidak. Misalnya kita bikin sekarang, ternyata ada yang perlu diperbaiki untuk minggu depan. Kita bisa memperbaikinya. Kemudian ditandatangani secara bersama-sama sebagai legalitas. Ini contoh kalimat keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi kata-katanya umum ya Bapak Ibu. Bersikap jujur. Nah, jujurnya itu sudah cukup kompleks di dalamnya. Bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru. Saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi ini kata-katanya, kalau keyakinan kelas itu penggunaan katanya bersifat universal. Ini keyakinan kelas yang saya coba buat bersama anak didik saya di kelas 82. Nah, ini tidak harus berlaku sampai saya mengajar atau mereka naik ke kelas berikutnya. Sebelumnya saya sudah bikin, tapi kemudian ada perubahan. Saya ulang lagi. Di mana ini kegiatan, di mana keyakinan kelas ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita serahkan kepada masing-masing anak apa mau mereka, keinginan mereka untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini mungkin contohnya keyakinan kelas dari kelas 82. Jadi mungkin di kelas 82 ada 25 anak, kemudian dikumpulkan, kemudian disatukan. Mana yang kata-katanya sama atau hampir sama disatukan, maka barulah tersusun keyakinan kelas. Dan lanjut Bapak dan Ibu, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini mungkin untuk berikutnya itu memang baru bagi saya peroleh. Ada itu tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, dan nanti ada mungkin posisi kontrol guru. Baik, kita masuk dulu kepada hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, ini bersifat satu arah. Konsekuensi sebuah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang hendak atau telah salah dilakukan di mana sudah disepakati oleh murid. Berarti konsekuensi itu sudah disepakati antara kita dengan murid. Udah dua arah. Berikutnya restitusi. Restitusi itu memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan keyakinan individu. Itu belajar dari kesalahan. Itu untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih jelasnya ada satu buah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, mungkin IPA ini mau menjawab apa pertanyaan dari gurunya, karena dia udah merasa bersalah mungkin atau apa, dia udah gugup. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan. IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya.
hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Silakan. Apa Ibu? Hukuman. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Mengapa? Setuju atau tidak setuju? Mengapa? Silakan alasannya. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Yatmiwati. Terima kasih. Menurut saya, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Menurut saya, atau saya tidak setuju, karena tidak semua murid adalah suka dengan satu pelajaran, misalnya matematika atau yang lainnya. Itu alasannya, kan? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu merupakan suatu hukuman, karena sebelumnya Pak Seno tidak membuat kesepakatan dulu di kelas kalau siapa nanti yang nggak bisa menjawab, apa solusinya. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak dan Ibu mau menambahkan? Ya, silakan Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Suseno terhadap si Ipa? Nah, terus terang di sini Ibu kurang setuju atau tidak setuju sama sekali, karena tindakan seperti itu akan memberikan tekanan mental kepada anak kita. Jelas saja dia sudah gugup dan sebagainya, kemudian ditambah dengan ditertawakan oleh kawan-kawannya dan dibiarkan saja. Jadi ada tekanan di sana. Nah, kemudian menurut Anda tindakan itu apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, itu sudah jelas merupakan sebuah hukuman kepada anak. Nah, akibatnya ya seperti tadi, anak akan menjadi tertekan. Nah, hanya itu yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan diberi aplaus untuk Bapak Ibu hebat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Itu adalah tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Berikut kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia dia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, merasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Berikut ada contoh kalimat kebutuhan dasar manusia. Menyetir mobil itu sangat seru. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Aku merasa bangga dan keren. Sepulang sekolah, Dinda menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia sangat membenci Ibu Rani. Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apakah Bapak dan Ibu bisa menentukan posisi yang mana? Satu itu sebagai kebutuhan dasar manusia yang mana? 2, 3, 4, 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Yang pertama, menyetir mobil itu sangat seru. Menurut apa? Iya, kesenangan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kesenangan? Dia ada kesenangan, kesayangan, kebebasan, kemudian penguasaan, kebutuhan. Kebebasan? Bisa jalan-jalan bersama teman-teman. Kesenangan juga, benar. Ada 5.
kebebasan, bertahan hidup, kemudian penguasaan. Ya, yang ketiga itu kebebasan. Yang kelima, ada yang lain? Ada yang lain? Ada tadi sudah menyetir mobil itu sangat seru, kesenangan ya. Kemudian ada lagi nanti itu kebebasan. Ya, nomor 3, berarti tinggal 3. Penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Nomor 5 Pak Bude? Ya, bertahan hidup. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Mungkin dia mengharapkan Quran ini memuji dia, atau ingin apa, mencari perhatian atau apa, ternyata tidak berhasil. Dia membutuhkan itu. Akhirnya dia merasa kesal. Sampai di rumah bilang sama orang tuanya. Dan kalau nomor 2, bersama teman-teman. Apa ini? Ya, kasih sayang. Karena kita kan sesama teman, kita membutuhkan rasa kasih sayang kan, apakah dari orang tua, dari teman. Nah, jadi yang kedua itu adalah rasa kasih sayang. Berikut yang belum tadi, merasa bangga dan keren. Nah, itu penguasaan. Dia seolah berkuasa. Saya keren. Nah, teman-teman nanti akan ikut dengan saya. Saya seorang pemimpin. Nah, itu istilahnya. Dan itu yang nomor 4. Penguasaan. Nah, baik. Nah, ini yang baru sekali saya terima. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita. Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai teman. Yang kelima, ini posisi yang paling bagus sekali. Posisi yang paling bagus, yang paling tinggi lah mungkin menurut saya, itu adalah sebagai manajer. Dan silakan dilihat Posisi kita masing-masing. ini ada video ya Bapak Ibu. Silakan disaksikan dulu videonya. Fikri, di sini kamu. Nah, yang ini posisi sebagai penghukum. Iya Bu, Kamu ini kenapa datang terlambat ke sekolah? gak ada motor Bu. Kamu tahu tidak? Sekolah itu punya aturan. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Mengerti tidak kamu? Ngerti Bu. Sekarang pergi kamu ke lapang, keliling 10 putaran. Awas kamu ya. Jangan sampai terlambat lagi. Iya Bu. Fikri, kesini Yang dulu. kedua, ini sebagai Kenapa Fikri ini datang terlambat? Tidak ada motor Bu untuk berangkat sekolahnya. Ibu kecewa sekali sama Fikri. Kelakuan Fikri pagi hari ini itu terkesan membuat ibu tidak bisa membina Fikri. ini sebagai pembuat merasa bersalah. Ya sudah, kalau begitu Fikri sekarang boleh masuk ke kelas. Ya Bu. Berikut posisi sebagai Fikri, teman. sini dulu Fik. Kenapa? Ayo Fikri terlambat. Tidak ada motor Bu. Benar begitu. Ya Bu. Ya, kalau begitu, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya Bu. Ya. Kalau gitu, Fikri boleh ke kelas. Ya. Itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Berikut pemantau. Kenapa Fikri terlambat sekolah? Tidak ada motor Bu. Fikri tahu kan, sekolah itu punya aturan. Ya Bu. Apa yang hari ini Fikri langgar? Terlambat datang Bu. Iya,
Sebagai konsekuensinya, karena Fikri datang terlambat ke sekolah, sekarang Fikri pergi ke toga, bersihkan toga. Kalau sudah selesai, nanti Fikri masuk ke kelas ya. Ya baik Bu. Posisi manajer. Fikri, kesini dulu kamu. Ya Bu. Kenapa Fikri datang terlambat ke sekolah? Tidak ada motor Bu. Baik, mari kita kembali ke keyakinan kelas yang selama ini kita percayai. Kira-kira keyakinan kelas mana yang hari ini Fikri langgar? Tidak hormat Bu karena datang terlambat. Ya, itu Fikri tahu ya, bahwa terlambat datang ke sekolah artinya melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak hormat. Karena Fikri sudah meyakininya, kira-kira Fikri mau memperbaikinya? Iya, karena Fikri mengerti untuk mau memperbaikinya. Kira-kira Fikri tahu tidak solusi untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Itu akan bangun lebih pagi dan janjian teman-teman untuk berangkat berbagi supaya tidak kesiangan lagi. Iya, karena Fikri sudah tahu dari solusi atas pelanggaran kelas hari ini, mudah-mudahan Fikri bisa konsisten dengan memperbaikinya. Sekarang Fikri boleh masuk ke kelas. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi ada 5 buah video tentang posisi kontrol. Nah, yang pertama tadi dikatakannya posisi hukuman, penghukum. Menurut Bapak Ibu, apa itu posisi penghukum? Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Posisi penghukum di video yang tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di posisi penghukum ini, guru tidak peduli dengan apapun kondisi murid, selalu saja memberikan hukuman. Tidak pernah memantau apa penyebab terjadinya, apakah itu terlambat atau segala macam. Tidak pernah diperiksa dulu. Jadi selalu memberikan hukuman. Ya, istilahnya satu arah, kemudian anak datang langsung dicap, kamu langsung gini. Nah, ya, benar sekali Bapak Ibu, itu adalah penghukum ya, posisi sebagai penghukum. Yang kedua tadi ada membuat merasa bersalah. Nah, ada yang bisa Bapak Ibu menjawabnya, membuat merasa bersalah? Contohnya, atau saya langsung jawab aja. Contohnya, ya Bu Mary, silakan Bu Mary. Ya, sedikit ya, membuat merasa bersalah pada hari ini. Kita sebagai guru saya akan memposisikan diri kita tidak pernah salah, terus kita langsung memvonis anak ini kesalahan dia itu betul-betul salah yang dia ingin timbulkan sendiri begitu. Seakan kita tidak ingin tahu apa alasannya, apakah motornya bocor atau apa gitu. Jadi kita seakan-akan keterlambatannya itu betul-betul suatu kesalahan yang fatal begitu misalnya. Nah, mungkin itu salah satu apanya. Terima kasih. Ya, silakan dulu Ibu. Sebagai tambahannya dari Bu Mary tadi, yang mana yang kedua tadi, fungsi kita beri hukuman kepada siswa yaitu membuat anak merasa bersalah. Misalnya kita dengan mengutarakan kalimat ibu kecewa dengan kamu seperti ini, sehingga anak itu merasa minder, ya, dia akan minder dan kemudian akan menimbulkan dia tidak bersemangat, ya, dia malu ya pada dirinya sendiri dan pada ibu gurunya. Selama ini pintar, tapi sekarang kenapa? Itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik kepada siswa, karena dia bisa merasa minder, merasa rendah diri. Baik, itu terima kasih jawaban Bapak dan Ibu. Saya tambahkan sedikit. Perasaan bersalah ini muncul apabila kita mengeluarkan sebuah ucapan yang mengakibatkan anak itu seolah-olah merasa terlalu bersalah. Contoh, anak kita meribut, nah, misal meribut di kelas, kemudian kita mengucapkan, Adin, tolong diam.
bisa kamu bantu ibu, jangan nanti ibu kena marah sama bapak kepala sekolah. Dan jadi dia takut seolah-olah ibu kena marah, nantinya itu penyebab dari dia. Nah, itu merupakan sikap sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin jawaban bapak dan ibu itu betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit. Kemudian yang ketiga tadi adalah sebagai teman. Nah, teman itu mungkin untuk sebagai posisi kontrol guru masih kurang bagus ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi monitor sebagai pemantau. Monitor atau pemantau di sini guru itu berperan. Dia menjalankan tata tertib yang ada di sekolah tanpa peduli apapun resikonya. Misalnya kita harus memakai sepatu berwarna hitam. Ternyata mungkin anak itu terlambat karena guru-guru akhirnya sepatu hitamnya itu taruh di mana atau di mananya lupa, kemudian dipakai sepatu coklat. Nah, akhirnya dia tetap terlambat. Kemudian ditanya sama guru, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu pakai sepatu hitam? Begini bu, ada alasannya. Nah, karena dia sebagai pemantau guru ini, dia langsung apa? Tata tertib sekolah kita. Siapa yang tidak pakai sepatu sesuai peraturan maka buka sepatu taruh di kantong. Nah, itu sifatnya sebagai pemantau. Berikut yang paling sempurna mungkin menurut saya itu adalah posisi manajer. Baik, untuk posisi manajer nanti kita lanjutkan pembahasannya untuk lebih lengkapnya. Kita masuk pada segitiga restitusi. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Segitiga restitusi, yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, penempatannya boleh berbeda ya, mana yang kita dahulukan. Contoh validasi tindakan yang salah, kita tanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu berapa contoh pertanyaan ya. Nilai apa sajakah yang telah kita sepakati. Nah, ini masuk pada keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, ini bersifat untuk menstabilkan kesalahan anak tersebut. Contoh ini Sabrina, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh sepatu tadi ya Bapak Ibu, sudah saya terangkan. Kita lanjut saja. Nah, ini ada sebuah kegiatan yang sudah saya videokan. Ini adalah sebuah restitusi restitusi tadi contohnya, di mana ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin tanpa kesengajaan ada nama kemudian kejadian yang sama, saya mohon maaf karena itu bukan disengaja. Mungkin untuk suara videonya kurang jelas mungkin. Ini saya dengan siswa kita. Waalaikumsalam. Adil. Silakan duduk, Din. Kelas 8. Ayo, silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baikkan suara cemprengnya Bapak Ibu. Oh ya, Ibu mau ngobrol sedikit dengan Adil. Tadi waktu sekarang mau istirahat ya. Tadi waktu Adil belajar dengan Bu Des, Adil tidak masuk ya? Iya, Bu. Karena saya tidak membuat tugas matematika, Bu. Jadi Adil tadi kemana? Saya di UKS tadi, Bu. Ngapain? Ada yang di UKS? Saya tidak membuat tugas matematika, Bu. Tadi saya memutuskan untuk ke UKS. Oh gitu, berarti intinya Adil tidak bikin tugas ya.
Adin, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, betul kan? Nah sekarang Ibu Sonia pun dulu pernah membuat kesalahan. Nah Ibu sendiri ya, dulu pernah juga membuat kesalahan. Setiap kita itu pasti punya atau pernah membuat kesalahan. Nah sekarang coba Adin ceritakan kenapa Adin itu tidak membuat PR sehingga Adin nekat bolos ya di jam pelajaran matematika. Ayo ceritakan sama Ibu. Saya tadi malam melihat pertandingan di bola dan saya lupa mengerjakan tugas matematika. Wah, berarti Adin senang ya semalam menyaksikan pertandingan sepak bola. Apakah tim favoritnya yang ikut? Ya, Bu. Iya, wah senang sekali. Nah, berarti sekarang mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Ya, bisa kita bersama-sama untuk menyelesaikannya? Iya, Bu. Nah, baik. Sekarang Ibu mau tanya. Dengan membolos jam pelajaran tadi, apakah itu merugikan diri kita sendiri? Iya, Bu. Iya, nah sekarang mari kita lihat keyakinan kelas kita. Menurut Adin, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan sikap Adin, yaitu membolos di jam pelajaran tulis. Coba Adin terangkan sama Ibu. Tidak sesuai nilai yang belum sesuai bertanggung jawab dan mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Apakah Adin mau merubahnya sekarang? Iya, Bu. Saya bersedia memperbaiki kesalahan saya ini. Berarti Adin mau memperbaiki kesalahan. Ibu sangat senang sekali mendengarkan. Karena Adin sudah mengindahkan keyakinan kelas yang kita buat. Berarti Adin bisa untuk kedepannya mengerjakan tugas kita kan? Iya. Nah, sekarang alhamdulillah ya, berarti Adin, maaf anak ibu namanya Azim. Jadi nama Adin mirip dengan Azim. Nah, berarti alhamdulillah Adin sudah mau membuat kesepakatan dan merubah cara belajar ke depannya, ya. Jadi siap untuk berubah dan mengerjakan tugas? Ya, Bu. Baik. Nah, karena sekarang waktunya sudah mau masuk, Adin silakan jalan kembali ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, itu sebuah video dari restitusi segitiga di mana sebagai posisi manajer. Di mana skenarionya di sini bisa kita lihat mana-mana kata-kata yang termasuk pada restitusi segitiga. Kurang jelas ya mungkin ya Bapak Ibu. Di mana yang pertama itu ditanyakan dulu melakukan apa? Kita tidak langsung memvonis dia akan kesalahannya. Cuma kita bertanya terlebih dahulu, merasa apa kesalahan yang telah dilakukannya, mengapa? Nah, kemudian kita beri keyakinan, setiap kita itu pasti ada yang berbuat salah. Tidak semua orang itu selalu benar. Kita berikan dia dulu keyakinan, sebuah motivasi, kemudian lalu kita tanyakan lagi, kita kembalikan kepada anak apa keyakinan yang telah kita sepakati. Kemudian apa solusinya? Ayo kita cari secara bersama-sama. Nah, tidak langsung memvonis dia, kamu harus begini. Jadi karena kamu sudah bolos di jam pelajaran Bu Des, nah kebetulan temanya tadi matematika, pelajaran Bu Des, kamu karena sudah membolos di pelajaran Bu Des, jadi kamu harus mengerjakan tugas pelajaran segini. Tidak. Jadi kita mencari solusi secara bersama-sama dengan anak sampai dia mendapat jalan keluarnya. Nah, kemudian dia menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, itu adalah
manajer. Itulah posisi yang seharusnya kita miliki. Jadi setiap anak itu berbeda, lingkungan dan zaman itu pasti berbeda Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak di lingkungan kita pasti berbeda cara mendidiknya dengan lingkungan mungkin yang ada di ibu kota provinsi. Sangat berbeda. Kenapa? Sesuai kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman. Zaman sekarang itu kita sudah mendidik anak generasi Z. Dia berbeda dengan generasi milenial. Itu sangat jauh berbeda. Jadi tugas kita lah guru untuk menuntun hal-hal yang seperti itu. Ya Bapak dan Ibu, mungkin demikianlah kegiatan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada refleksi, diminta tolong kepada Ibu yang bisa membuat ice breaking biar lebih fresh ya Bapak Ibu ya. Silakan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Sonya. Alhamdulillah sudah sekian panjang penjabaran tentang budaya positif. Kita masuk pada sesi yang mungkin kita sudah banyak ngantuk. Mau minta tolong pada Ibu Lida. Mungkin barangkali ada ice breaking yang menarik buat kita semua yang bikin kita happy. Ya, Bapak Ibu, disilakan pada Ibu Lida. Ya, 2 kali lah Bu Lida biar lebih semangat Bu Lida. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak dan Ibu. Tepuk-tepuk dulu kita sebentar. Jadi kayak pakai mic saya susah mencontoh. Jadi ice breaking yang pertama khusus untuk wilayah Sumatera Barat, namanya Tapuak Santiang. Jadi kalau nanti saya bilang Tapuak Santiang, aku suwo, aku kira, suwo aku Santiang. Kita praktekkan Bapak Ibu. Kita praktekkan ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya. Oh enggak, bukan. Ya, silakan berdiri Bapak dan Ibu. Kita mulai. 1, 2, 3. Tapuak Santiang. Aku suwo, aku kira, suwo aku Santiang. Sekali lagi. Tapuak Santiang. Aku suwo, aku kira, suwo aku Santiang. Terima kasih Ibu-ibu Santiang semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu SMP 2 Kecamatan Payamumoni, Bapaknya Santiang semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu, di Minang, Sumatera Barat, Santiang itu artinya adalah pintar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tepuk Santiang itu adalah tepuk pintar. Berarti kita semua yang pintar. Baik, Bapak dan Ibu, di penghujung kegiatan kita akan melakukan refleksi dari kegiatan kita yang dari awal tadi. Dimohon kepada Bapak dan Ibu, siapa yang bisa memberikan refleksi pelajaran atau materi kita dari awal tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Bapak dan Ibu yang bisa memberikan ringkasan dari kegiatan kita tadi. Ayah, silakan Ibu Yeti Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sonya sebagai moderator kita pada hari ini yang telah memberikan budaya positif ya sebagai materi kita pada hari ini. Yang mana budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sonya tadi, yang mana bagaimana kita sebagai guru menghukum siswa ya, memberikan tindakan-tindakan, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai manajer tadi. Nah, yang mana kemudian sebagai teman. Nah, itu semuanya sebenarnya itu kita laksanakan semuanya di sekolah kita ya Pak Ibu. Seperti dijelaskan oleh Mbak Ifda tadi, ada
siswa kita itu yang cocok diterapkan kepada dia adalah sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada pula yang cocoknya sebagai manajer. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus ya itu tentu adalah posisi sebagai manajer. Ya, yang mana di sini siswa kita ajak dia berdialog, kita ajak dia menyadarkan atau mengingat-ingat kembali apa masalah yang sudah dilakukannya, kemudian diberi pula dia solusi apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, sehingga dia memperbaiki dirinya itu adalah berdasarkan kesadarannya sendiri. Jadi itu saja ya Pak Ibu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga dengan berbagi ini kita dapat saling melengkapi dan menjadi guru yang benar-benar dirindukan oleh murid kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah. Intinya adalah Bapak Ibu, kita sebagai guru untuk kedepannya sama-sama membersamai anak kita kedepannya. Kadang kita bisa memposisikan diri kita sebagai pemantaukah itu, sebagai manajer ya Bapak Ibu, dan barangkali untuk sebagai penghukum itu cuma sebagai sudah beberapa kali kita membimbing anak, kita sudah berusaha memposisikan diri kita sebagai manajer, tetapi pada akhirnya kita juga dituntut tegas untuk sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Akhir kata mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita tutup baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.